Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ridho Saputra dengan NPM 1811090213 dari kelas Fisika 5D. Di sini saya akan memberi cara mencari ide bisnis atau having an idea. Oke, yang pertama yaitu melihat problem lingkungan di sekitar kita. Melihat apa yang dibutuhkan oleh banyak orang namun belum ada yang mendapatkan solusinya, seperti kita menyediakan sarung tangan, pensil, masker, hand sanitizer, dan produk-produk lainnya. Yang kedua yaitu melakukan riset produk dan bisnis. Riset perlu dilakukan agar bisa memastikan ide bisnis akan diterima di pasar. Bisa melakukan riset dengan menggunakan internet. Dengan browsing, bisa lebih mudah menemukan ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Bisa menemukan produk dan ide bisnis yang berhubungan dengan ide yang ada di pikiran kita. Dari penelusuran tersebut, kita akan lebih mudah memadukan produk atau bisnis yang sudah ada menjadi ide bisnis kita yang lebih kreatif dan inovatif, dan pastinya produk kita akan jauh lebih unggul daripada produk lainnya. Oke, yang ketiga yaitu belajar dari kesalahan orang lain. Mengapa kita belajar dari kesalahan orang lain? Maksudnya, kita bisa menemukan ide bisnis dari permasalahan yang dikeluhkan oleh orang lain terkait produk atau perusahaan yang sudah ada. Dari respon orang lain inilah tahu bahwa terdapat kekurangan dari perusahaan tersebut atau dari produk tersebut. Artinya, ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan atau produk yang sudah berjalan tersebut, dan ini bisa menjadi ide yang bagus untuk kita membangun sebuah usaha dan memperbaiki usaha kita agar kita tidak melakukan kesalahan seperti orang lain. Ini dapat kita artikan dengan 3M, yaitu melihat, menilai, memperbaiki. Yang keempat, belajar dari kesuksesan orang lain. Mengapa? Dengan mengamati bisnis atau produk yang sudah mapan atau boleh dikatakan sukses, akan lebih mudah mengetahui keunggulan dari bisnis tersebut. Karena bisnis atau produk yang sudah mapan memiliki berbagai keunggulan yang dapat kita pelajari, sehingga bisa mendapatkan ide bisnis produk serupa namun mesti dimodifikasi agar mempunyai nilai yang lebih. Mulai sekarang, jika berpergian, cobalah amati perusahaan atau produk yang sukses, karena itu bisa menjadi ide bisnis untuk dimodifikasi perusahaan atau produk yang kita miliki. Yang kelima, amati tren yang sedang berkembang. Tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini, dan kejadiannya berdasarkan fakta. Dengan mengamati tren pada lingkungan sosial, politik, atau lingkungan, dan kemudian menjadikan inspirasi memulai sebuah bisnis yang inovatif. Dengan mengikuti tren, akan dengan mudah dalam menjaring konsumen dalam waktu yang cepat. Namun, mesti diperhatikan saat memulai usaha dengan mengikuti tren. Usahakan bisnisnya berbeda dari yang sudah ada. Setidaknya ada nilai lebih sehingga menarik konsumen untuk memilih perusahaan atau produk yang sedang dijalankan daripada yang lain. Dan pastikan sudah mempunyai solusi seandainya tren bisnis tersebut memudar atau mulai tidak berkembang. Masuk yang keenam, berpikir out of the box, yaitu pada tahap ini harus peka dalam membaca peluang atau ide-ide umum yang berada di pasaran. Tidak sedikit bisnis inovatif yang lahir dari gagasan biasa, hanya saja dijalankan dari sudut pandang yang berbeda. Prinsipnya adalah pikirkan hal yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Jika mampu melakukannya pada setiap tahap dan sumber inspirasi ide bisnis di atas, maka insya Allah akan mudah menemukan ide bisnis kreatif yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk yang ketujuh, yaitu bisnis tanpa modal. Adakah bisnis tanpa modal itu? Ya, ada. Kenapa ada bisnis tanpa modal? Kita perlu ketahui, banyak sekarang pemuda-muda yang ingin bisnis tapi belum memiliki modal. Bisnis tanpa modal atau yang bisa disebut dengan dropship. Dropship adalah melakukan promosi barang seseorang atau perusahaan tertentu
dengan cara promosi dengan ide atau pikiran kita dan membagikannya ke dalam sosial media. Dropship ini bisa kita cari di browser. Banyak sekali produk-produk yang kita bisa promosikan dengan pembagian hasil yang akan disepakati oleh situs tersebut. Dengan itu, kita bisa berjualan tanpa harus memikirkan modal atau tenaga untuk mengirimkan barang tersebut. Semuanya didukung oleh situs atau perusahaan tersebut. Oke, begitu saja penjelasan dari saya tentang mencari ide bisnis. Bila lebih kurangnya, saya mohon maaf. Ada salah-salah kata, saya mohon ampun kepada Allah SWT. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.